Selamat pagi Pak Kadis Sosial Kota Kupang, Pak Lotwi Jungu. Bapak, pagi ini reporter global itu berada di ruang kerja Bapak, mewawancarai terkait perubahan kondisi iklim kita, El Nino sekarang yang kemudian berdampak juga tentu pada kehidupan masyarakat Kota Kupang. Nah, mungkin ada regulasi yang ditetapkan pemerintah terkait dinas Bapak ini ketika penyerahan DIPA kemarin sudah lakukan. Langkah-langkah strategis apa yang akan dilakukan ketika kita akan menghadapi nanti semacam satu keadaan yang sangat sulit, keadaan yang sangat genting di tengah masyarakat. Bisa Bapak gambarkan. Baik, terkait keadaan darurat yang dihadapi oleh masyarakat itu kaitan dengan bencana. Nah, kalau penanganan bencana itu terjadi di sektor kita, di sektor penanganannya. Nah, kaitan dengan situasi darurat bencana itu ada syarat yang harus dipenuhi. Nah, kaitan dengan itu, ketika suatu situasi bencana dikatakan darurat, ditetapkan dengan keputusan kepala daerah, semua instansi yang terlibat, yang punya tupoksi langsung, dalam hal ini BPBD, dinas sosial, dan beberapa instansi daerah, semuanya tergabung dalam satu tim untuk penanganan. Nah, khusus kami di dinas sosial, bagiannya adalah pada penyediaan buffer stock, bantuan darurat bencana. Nah, ketika darurat bencana, kami punya cadangan beras pemerintah, CBP, sebanyak 100 ton yang bisa diambil manakala situasi darurat bisa terjadi, untuk dipergunakan untuk membantu warga kita yang terdampak itu. Selain itu, ada program-program rutin juga yang khususnya kaitan dengan penanganan kemiskinan dan bansos yang ada secara rutin kita lakukan. Biasanya dari kementerian, dari pusat itu banyak. Oleh karena itu, tugas kita di pemerintah daerah ini adalah membangun database tentang kemiskinan, sehingga dari database yang baik, yang akurat, yang valid, bisa mengakses jenis-jenis kasus yang ada. Kaitan dengan situasi terkini El Nino, pemerintah lewat Kemensos meluncurkan program dan BLT El Nino pada Desember yang lalu sampai dengan awal Januari. Untuk Kota Kupang 21.451 keluarga penerima Kupang yang disalurkan melalui instansi mitra Kemensos, dalam hal ini Imbara, kalau di Kota Kupang, di NTT, PRI, dan PT POS. Jenis bantuan itu berupa bantuan langsung tunai, uang tunai, BLT sebesar 400.000 per KPM, dan sudah tersalur. Memang masih terkendala kemarin, sehingga ada juga yang tidak tersalur, tidak sempat ambil karena batas pengambilannya itu 31 Desember, sehingga ada warga yang berhalangan, mungkin tidak tempat atau tidak, ini program sudah tutup, sehingga tidak bisa diambil lagi. Tapi yang jelas kita punya program itu. Kemudian kami di kota juga, Kota Kupang punya program juga untuk membantu. BLT ini sekali saja atau nanti akan sekali saja? Karena
Kemensos lewat instruksi Presiden awal Desember sudah menunjukkan ini. Mungkin ada program lain lagi yang terkait dengan bantuan sosial di tahun 2024 ini. Ya seperti biasa. Seperti biasa. Terus seperti PKH, bantuan Sembako. ada pusat itu. Terkait Kemiskinan ekstrim. kemiskinan ekstrim, ya, kekeringan ekstrim, kemiskinan ekstrim. Kemiskinan ekstrim. Kita masih besar Bapak jumlah kemiskinan di kota, warga yang miskin Bapak. Setiap tahun mengalami kenaikan atau semacam tren menurun? Menurun. Menurun ya. Karena kemarin khusus yang kemiskinan ekstrim, data dari Kemenko PMK 19.000 lebih 19.000 lebih. TPN. Setelah kita verifikasi validasi di lapangan, ternyata tinggal 4.500 sekian. Hari ini penurunan berapa persen Bapak dari 19 ke 4? Ya ada penurunan. Sangat drastis, luar biasa. Kita cek di lapangan sudah verifikasi faktual 4.000 lebih. Ya, ada upaya pemberdayaan yang sukses begitu Ya, Bapak untuk masyarakat. banyak program-program pemberdayaan, program-program bantuan sifatnya dari keamanan yang lintas sektor. Terkait DIPA tahun ini nih sasarannya ke nanti diarahkan kemana sih? Nah, di petani sasarannya Kayak tetap seperti program rutin itu Bapak. Oke Bapak. kemiskinan. Nah, untuk itu terkait menjaga ketahanan pangan, kesehatan dan sebab itu akan sangat menolong masyarakat untuk tetap kuat. Mungkin ada harapan-harapan kepada masyarakat sebagai Kepala Dinas Sosial Kota Kupang agar mereka tetap semangat, tetap kuat untuk menghadapi. Mungkin ada harapan-harapan Bapak sampaikan kepada masyarakat kita. Baik, harapan kami tentu dari kita semua kerja keras pasti kerja keras bahwa kehadiran pemerintah itu kan sifatnya juga Stimulan ya. kita batasi yang ada tidak mungkin lah bisa menyelesaikan persoalan yang ada secara tuntas gitu. Siap. Jadi harapannya kerja keras dari semua pihak, terutama pihak yang berusaha hidupnya lebih baik, dan memang pergumulan kami di dinas ini adalah membangun database. Oh, membangun database. Itu yang penting karena Sangat penting. sekarang ini by data. By data ya. Apapun program, apapun bantuannya by data. Harus data. By data bersistem. Oleh karena itu bangun database menjadi penting. Kita sudah punya banyak channel selain secara rutin atau rutin yang lewat perjenjang mulai dari kelurahan, RT, RW, kelurahan, juga orang bisa daftar mandiri lewat link yang ada, website yang ada, Kemensos, orang daftar mandiri sekarang. Masa bahkan khususnya enggak, karena banyak pengeluhan dari masyarakat. Ada yang harusnya tidak boleh menerima bansos, terima. Nah, ini kan ada hal-hal seperti itu kita perbaiki sekarang. Ada yang harusnya dapat dan tidak dapat karena database-nya betul. Kan kita bekerja keras membenahi. Terus pembenahan Bapak ya. Sehingga mendapatkan database itu sehingga bisa karena kita punya harapan tidak boleh ada warga yang tidak termakan. Siap. Harus ditolong. Harus ditolong. Tidak boleh ada yang tidak tertolong. Iya. Ada bantuan. Ya. Oleh karena itu kerja sama dari semua, kepedulian juga dari baik yang bersangkutan maupun semua pihak. Semua pihak harus peduli dengan sesama. Kerja kemanusiaan, bukan semata-mata kerja pemerintah saja. Siap. Makanya kami di dinas kerja kolaborasi dengan semua. Kolaborasi dengan semua OPD terkait Bapak, semua pihak masyarakat ya. Lembaga masyarakat, lembaga agama selalu buat. Dan kita pertemuan.
Apakah selama ini Pak Kadis juga ada keterlibatan lembaga-lembaga terkait untuk menolong dinas dan teman-teman di sosial untuk juga bersama-sama membangun masyarakat kita, menangani masyarakat kita secara sosial ketika mereka mengalami banyak persoalan? Itu banyak sekali. Banyak sekali, Bapak. Lembaga bersama-sama. Iya. Di bidang rehabilitasi sosial misalnya. Iya. Kelompok rentan, kelompok rentan. Ya, di Fabe. Sudah banyak lembaga-lembaga juga yang ada salah satu tempat HI itu membantu pemberdayaan juga, kemudian dari balik dimensos banyak sekali, dan lembaga agama gereja kita juga ajak bersama-sama mendata. Itu ada beberapa gereja di Bolba misalnya. Iya. Itu mereka terlibat dalam pelayanan kepada warga. Contoh misalnya warga jemaat yang pemegang kartu BPJS. Iya. Mandiri. Tidak mampu dan membayar. Siap. Gereja membantu. Siap. Itu yang gitu kita dorong. Luar biasa. Selain dari pemerintah, juga keterlibatan semua pihak dari Bapak. Itu salah satu contoh. Iya. Ya. Bagus. Terkait itu Bapak, mungkin Bapak mau ucapkan selamat Natal dan Tahun Baru untuk masyarakat Kota Kupang, sekaligus ucapan terima kasih kepada lembaga-lembaga yang sudah mensupport dinas dan juga ajakan untuk mari bersama-sama membangun kota ini. Baik, kesempatan ini juga Pak Imam, terima kasih dan menjadi ruang ucapan selamat Natal yang sudah lewat dan tahun baru. Tahun baru ini semoga kita lebih bersemangat, baik lagi melaksanakan tugas masing-masing, dan didinya selayakan semakin lebih baik. Indikasinya ya pengeluaran masyarakat semakin berkurang. Itu yang kami harapkan. Karena itu menjadi hal yang sangat penting dan harus bersama dari semua pihak, dukungan dari semua pihak. Terbukti beberapa waktu lalu dan lalu ada begitu banyak dukungan dari semua pihak. Dan dalam konteks pembangunan kesejahteraan sosial ini kan kita tidak bisa kerja sendiri. Itu semua pihak yang punya kepedulian, itulah yang merupakan, kalau dalam istilah kami di sosial, PSKS, potensi dan sumber kesejahteraan sosial, yang harus diajak, diberdayakan, dilibatkan dalam upaya pembangunan kesejahteraan sosial, baik individu maupun lembaga. Harus itu dan perintah undang-undang 11/2009 tentang kesejahteraan sosial. Jadi bukan bermain tunggal. Baik, terima kasih Pak Lodit Jungu, Kadis Sosial Kota Kupang yang telah bersama-sama dalam bincang-bincang pagi ini bersama Global to Indo Media. Selamat bertugas Bapak, sukses selalu. Shalom.